Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani. Jumpa lagi kita di channel YouTube Sahabat Tani. Nah, beberapa 2 minggu ini saya tidak ada membuat konten. Ini kita kebetulan tidak ada kegiatan, jadi kita kontrol ke kebun ya. Nah, ini ada Pak Tani itu di belakang tuh lagi ngambil jankos tuh. Nah, ini berdua. Udah bosen kayaknya. Jadi ini kita di lahan, ini kita lagi melakukan mupuk jankos. Ini lahannya 2 hektar. Ini kebun plasma, awalnya Pirtran. Nah, ini udah kita tanam ulang, udah di replanting. Ini tinggal kita melakukan pemupukan. Yang pertama kemarin kita udah melakukan pemupukan pupuk dasar, yaitu menggunakan fosfat. Nah, yang kedua ini kita tambah dengan jankos. Nah, ini Pak Taninya lagi melansir jankos nih pakai motor. Tuh. Tuh Pak Tani itu. Nah, teman-teman ya, berangkat. Nah, dia lagi melansir ke sana, ke dalam. Nah, ini udah kita lakukan pemupukan jankos nih. Nah, ini teman-teman ya. Namun saya punya inisiatif sendiri. Mungkin teman-teman ada yang tidak sependapat dengan cara saya memupuk jankos. Nah, ini teman-teman ya. Itu teman-teman bisa lihat di sekitar pokok kelapa sawit ini tidak saya kasih jankos ya. Tuh, kurang lebih jaraknya 30 cm di lingkaran pokok. Kenapa? Karena lahan ini lahan bekas tambang ya, ditambang kemarin dari planting. Jadi kita mengasih jankos ini tujuannya adalah ketika kita melakukan pemupukan pupuk kimia, agar pupuk kimia itu tidak hanyut oleh air, karena ini datarannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kalau pas hujan deras, nah airnya itu mengalir. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia tanpa kita tutup dengan jankos di kelilingnya, itu bisa-bisa pupuknya tidak berfungsi. Makanya saya melakukan pemupukan jankosnya 30 cm dari pokok sawit yang kita tanam. Nah, ini teman-teman ya, pasca tanam belum kita lakukan pemupukan atau perawatan yang lebih ya. Baru kemarin bulan Desember itu kita baru pertama kali melakukan perawatan, yaitu melakukan pemupukan pupuk dasar, yaitu rock fosfat kemarin. Nah, ini kondisi sawitnya pun masih kuning ya teman-teman. Nah, ini belum. Biasanya kalau sawit yang udah dirawat atau udah dipupuk 2-3 kali itu daunnya udah pasti berubah menjadi biru, hijau ya, bukan biru ya, hijau. Nah, ini masih kekuning-kuningannya teman-teman. Kita baru lakukan perawatan atau pemupukannya baru pertama kali kemarin, rock fosfat kita gunakan. Ini hampir merata ya teman-teman. Daunnya masih kekuning-kuningan, belum berubah ya. Bulan Desember kemarin kita lakukan pemupukan menggunakan rock fosfat. Nah, ini alhamdulillah, ini rekan kerja kita atau anak buah kita udah beberapa hari melakukan pengeceran jankos ya. Ini belum selesai. Nah, ini hari ini karena kebetulan kita tidak sibuk, jadi kita sambil kontrol ke kebun. Nah, ini ya teman-teman. Ini perawatan yang kedua ya, yaitu kita pupuk menggunakan jankos. Ini hampir semua sama teman-teman ya, masih kuning semua. Nih, belum berubah menjadi hijau.
Nah, ini di sebelah sana itu yang belum ditankos itu, ini punya orang ya, lahan orang lain. Ini lahan saya yang udah berjankos. Ini lurus ke depan sana. Nah, sedangkan ini punya orang lain ya teman-teman. Nah teman-teman, dari beberapa video yang saya bagikan, mungkin ada teman-teman yang tidak sependapat dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan ya. Salah satunya ada kemarin saya melakukan penyemprotan pada kebun saya yang baru tanam juga. Nah, di situ ada beberapa komentar yang diberikan oleh kawan-kawan ya. Kawan-kawan ada yang memberi saran, masukan di situ, dan ada juga dari teman-teman kita itu menyampaikan melakukan perawatan kebun harusnya untuk melakukan penyemprotan itu 12 bulan baru habis tanam baru dilakukan penyemprotan. Nah, itu ada saran juga dari teman kita. Tapi kalau seperti itu, kalau saya kembali lagi ke pribadi masing-masing dan pemilik kebun masing-masing ya. Nah, itu ya. Jadi saya bukan tidak menerima saran dari teman-teman ya, sahabat tani, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, cara kita merawat kebun kita masing-masing. Nah, itu kalau saya ya. Terus ada juga komentar teman kita juga, beliau sampaikan kalau untuk sawit kecil yang masih kecil itu tidak perlu dilakukan penyemprotan, harus dipiringi secara manual. Nah, itu beliau sampaikan juga, itu kalau mengikuti aturan perusahaan. Nah, sekarang kalau saya pribadi ya, saya kembalinya bukan ke perusahaan atau PT. Kalau perusahaan atau PT memang mereka kan pekerjanya tidak seperti kita petani biasa. Karyawannya dan kebunnya pun berapa luas. Nah, itu. Kalau saya selaku petani biasa, memiliki kebun pribadi sendiri, jadi saya melakukan perawatan kebun saya sesuai dengan perhitungan saya sendiri, tanpa saya harus memikirkan orang lain atau perusahaan ya. Kalau perusahaan itu beda cerita mereka. Nah, itu. Kalau kita melakukan piringan ya, melakukan pemiringan itu, kalau saya itu hanya dasar saja. Kenapa saya bilang dasar? Oke, hari ini kita piringi kebun kita, hari ini kita piringi ya. Contoh nih, 3 bulan ke depan yang udah kita piring tersebut pasti udah kembali seperti hari ini juga gulmanya atau rumput-rumputnya. Tetapi ketika kita melakukan penyemprotan, satu hari ini kita semprot selesai, 6 bulan baru kita lakukan pengecekan. Biasanya kebun itu masih belum kita lakukan perawatan lagi. Nah, itulah perbandingannya antara sawit kecil dengan sawit besar ya perawatannya. Jadi kalau ibaratnya kita piring hari ini, 3 bulan ke depan otomatis rumputnya atau gulmanya udah kembali seperti semula. Tapi kalau kita lakukan dengan cara penyemprotan 6 bulan ke depan itu baru kita akan melakukan perawatan kembali. Nah, mungkin itu ya teman-teman, persepsi saya ya. Mungkin sangat berbeda jauh dengan persepsi teman-teman petani yang lain ya. Cara merawat kebun kelapa sawit. Kebun saya tidak banyak ya teman-teman, tapi cukuplah untuk kebutuhan rumah tangga setiap bulan itu. Nah, setelah jankos ini maka kita akan lakukan
mahkota 12-12. Kemarin kita melakukan pemupukan bulan Desember. Saat ini bulan Januari, nanti bulan Februari kita akan lakukan pemupukan menggunakan pupuk mahkota ya, pupuk kimia NPK mahkota 12-12 untuk mendongkrak pertumbuhan kebun ini, untuk pertumbuhan kelapa sawit ini. Ini teman-teman kondisinya masih menguning ya. Ini bibitnya masih menguning teman-teman ya. Ini karena pasca tanam kemarin kita belum melakukan perawatan, baru pertama kali kemarin, yaitu pupuk dasar, yaitu rock fosfat. Nah ini yang kedua jankos. Nah yang ketiga nanti kita akan lakukan bulan Februari nanti pemupukan menggunakan pupuk NPK mahkota ya, pupuk kimia. Nah 2 bulan berikutnya lagi baru kita akan lakukan menggunakan pupuk urea ya teman-teman. Mudah-mudahan kebunnya cepat pulih dan makin subur. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman petani. Semoga teman-teman juga semangat merawat dan membersihkan kebunnya ya, agar hasilnya semakin maksimal. Oke, salam sukses petani kelapa sawit dimanapun kalian berada.